Oke, Honda lovers dan Bapak Ibu semuanya pecinta mobil Honda, khususnya juga yang PRV. Hari ini saya ada di jalan tol. Ini saya lagi berhenti di pinggir jalan. Saya ingin mengaktifkan atau menggunakan Honda Sensing. Sekali lagi saya ingin menjelaskan mengenai Honda Sensing karena beberapa customer kami pada saat akan mencoba BRV yang memang menggunakan sensing itu masih khawatir atau masih ragu-ragu untuk menggunakan Honda Sensing itu. Karena mungkin beberapa customer kami belum test drive atau mungkin masih ada was-was nih, khawatir menggunakannya seperti apa, bagaimana. Nah, ini hari ini saya akan coba praktekkan langsung. Bapak Ibu bisa melihat dengan sangat pelan-pelan, nanti saya akan jelaskan. Tekan dulu untuk tombol sensingnya jika akan mengaktifkan Honda Sensing seperti ini. Nah, maka di matra cluster akan terlihat seperti itu jika tombol Honda Sensing-nya sudah ditekan. Di mana di situ ada gambar seperti mobil dari atas, ada warna hijau kedip-kedip. Kemudian di sebelah kanannya ada kotak-kotak kecil yang ada centangnya itu. Itu menandakan bahwa untuk road departure mitigation-nya sudah aktif. Kemudian CMBS-nya pun sudah aktif, yaitu Collision Mitigation Braking System. Itu sudah aktif semua. Lalu kemudian sebelum kita jalan, maka kemudian diaktifkan, ini ditekan saja gambar yang ada mobil sama seperti jam. Nah, kemudian nanti di indikator juga akan terlihat, dia akan menyala seperti ini. Kemudian ini untuk tombol LKS-nya juga ditekan sebelum kita jalan. Kalau kita memang sudah siap untuk mengaktifkan seperti kita hari ini di jalan tol. Oke, kita sudah tekan, maka di layar kelihatan sama persis, ini sama persis. Oke. Ini berarti secara sistem sudah siap untuk diaktifkan, digunakan Honda Sensing-nya. Saya akan mengaktifkan Adaptive Cruise Control, itu pertama. Adaptive Cruise Control adalah satu fitur di Honda Sensing untuk mencapai kecepatan tertentu, kemudian menguncinya. Sehingga nanti kita harus mencet rest plus ini sampai kecepatan yang kita inginkan, kemudian kita kunci kecepatan itu. Itu Adaptive Cruise Control. Ya, saya akan praktekkan. Kecepatan minimal untuk memulai atau bisa aktifnya ACC Adaptive Cruise Control adalah 30 km per jam. Saya lihat ini sudah 60 km per jam, sudah bisa. Saya aktifkan sekarang. Kecepatan sudah di angka 70 km. Saya coba setting di angka 80 kecepatan. Sekali lagi saya praktekkan mengenai pengaktifkan Adaptive Cruise Control. Tadi saya coba setting di rest setelah kecepatan 30 km per jam. Kita lihat, ini saya tambahkan lagi, di sana ada indikatornya 82 km, 83 sampai dengan 86. Kita setting di angka 90, oke. Ya, ini Adaptive Control sudah aktif. Kemudian di layar sana ada dua warna ya, hijau kanan kiri. Itu adalah warna untuk LKS. Ini LKS-nya sudah aktif. Pertama, karena sudah kecepatan di atas 72 km per jam, maka aktif. Kita lihat di sini LKS-nya, tombolnya sudah saya aktifkan tadi. Juga di sana sudah hijau ya, berarti ini sudah aktif. Kalaupun misalnya kondisinya ini markanya sudah terbaca, ini LKS-nya sudah aktif ya. Landscaping Active System menjaga mobil pada jalurnya ya, jalur marka kanan kiri yang terdeteksi oleh kamera ya, oleh sensor. Saya sudah lepas tangan karena adaptifnya sudah jalan. Saya lepas rem. Ini untuk LKS-nya sudah aktif ya. Kamera mensensor dua marka ini sehingga LKS-nya aktif, mobil berada dalam jalurnya. Kecepatan 90 km per jam saya lepas setir. Ini LKS. Kemudian kecepatan 90 km sudah dikunci oleh ACC, Adaptive Cruise Control. Oleh karena itu, saya lepas kaki atau lepas gas. Nah, kapankah CMBS itu bekerja?
CMBS, Collision Mitigation Braking System ini sudah bekerja sejak awalnya, artinya sejak sistem ini sudah di-on-kan. Nah, sekarang ini CMBS sudah bekerja. Jika kemudian mobil depan itu mengerem, maka mobil ini akan mengerem secara otomatis. Itu. Sini berguna untuk apa? Jelas untuk mengurangi akibat karena benturan, ya. Kemudian membantu pengereman mobil. Dengan adanya mobil di depan kita, halangan, ya, misalkan mobil atau motor atau mungkin juga orang, maka mobil ini akan mengerem. Ini adalah CMBS. Pelan, maka mobil ini akan berhenti, akan mengerem dan kemudian mempertahankan kecepatan agar tidak terjadi benturan. Karena sudah saya setel, jaraknya juga sudah saya setel. Oke. Agar kita mendapatkan kecepatan yang kita inginkan, ini kita lihat, tadi saya setel di angka 90. Maka ini saya harus pindah jalur. Dia akan dengan sendirinya mengejar kecepatan yang telah saya tentukan tadi, yaitu 90 km/jam tanpa menginjak gas sama sekali. Begitu juga LKS-nya masih aktif. Kalau saya lihatkan di meter clusternya, itu dua-duanya garisnya warna hijau. Ini berarti aktif. Kameranya dapat melihat sensor dua kanan kirinya ada. Jika kita ingin menonaktifkan sensing ini pun tidak harus berhenti mobilnya, langsung tekan saja tombolnya seperti pada saat kita akan mengaktifkan, langsung, maka kemudian semuanya akan mati. Lalu kita matikan ini seperti biasa. Maka sekarang mobil ini reguler, ya, kecepatan reguler atau fungsi reguler, fungsi tanpa Honda Sensing. Jadi Honda Sensing ini adalah merupakan alat bantu teknologi untuk membantu pengemudi di dalam mengemudi. Tetapi pengemudi masih harus mengendalikan mobil itu sendiri. Fokus tetap. Tidak boleh mengandalkan sepenuhnya kepada sistem Honda Sensing ini. Honda Sensing juga bukan autopilot. Itu berbeda dengan autopilot. Jadi memang bukan secara otomatis menyetir atau kemudian ngegas sendiri, itu tidak. Harus diaktifkan sehingga Bapak Ibu tidak perlu ragu. Jika memang ada peluang atau ada kesempatan untuk melakukan atau menggunakan Honda Sensing, gunakan saja karena itu sangat membantu kita. Ya, mungkin kita pas pengen istirahat, capek ngegas terus, ya, itu bisa digunakan Honda Sensing. Salah satu fitur lain di dalam Honda Sensing ada namanya RDM, Road Defector Mitigation. Ini berfungsi untuk memberikan peringatan atau koreksi pada setir manakala roda kita baik yang kanan maupun kiri itu keluar jalur, maka kemudian dia akan terjadi koreksi, setirnya akan bergerak. Kalau ban kiri misalnya keluar jalur ke kiri, maka kemudian koreksinya ke kanan atau sebaliknya seperti itu. Itu RDM. Jadi enak sekali memakai Honda Sensing, ya. Jadi pada saat kita di jalan tol seperti ini kita bisa mengaktifkannya. Memang untuk awal-awal kita ada rasa khawatir, takut nanti seperti apa, bagaimana. Sebenarnya asal Bapak Ibu sudah mengaktifkan, maka pengereman, kemudian menjaga jalur, kecepatan semuanya sudah di setting, enak sekali. Kita tinggal istirahat untuk beberapa waktu. Memang kita tetap harus memantau setir karena ada beberapa kali indikator, misalnya mungkin jalan yang bergelombang atau misalkan markanya sudah mulai tidak terlihat oleh kamera, maka kemudian dia akan memunculkan notifikasi agar setirnya segera dipegang lah itu. Nah, jika kita sedang menggunakan atau mengaktifkan night sensing pun, kecepatan kita sudah setting di awal misalkan 100 km/jam, bisa diturunkan. Nah, ini saya sedang menurunkan kecepatan karena memang sudah belok ini. Saya coba turunkan sampai dengan kecepatan 60. Ini langsung bisa dari sini. Setting minus, ya, set minus. Kita bisa langsung turunkan, tidak usah khawatir. Nah, ini.
Oke Bapak Ibu Honda lovers semuanya, terima kasih telah menonton video dari Explore TV Media Otomotif. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan Honda lovers semuanya. Jangan lupa untuk senantiasa mendukung Explore TV dengan subscribe dan klik lonceng untuk perkembangan daripada channel Explore TV Media Otomotif ini. Tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Semoga dilancarkan usahanya dan dimudahkan rezekinya. Amin.